Shalom, selamat sore adik-adik. Apa kabar kalian semuanya? Pastinya baik dong. Sekarang kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kakak undang adik-adik semuanya untuk berdiri. Kita akan menyanyi lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Baik adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa pembukaan. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menjaga kami dalam seminggu lamanya, sehingga kami dapat beribadah PA pada sore hari ini. Ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik, tiba saatnya kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita pada minggu ini terdapat pada Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 3 dengan tema Aku Partner Kerja Allah. Ya, Bunda ulangi. Pembacaan di dalam Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 3 dengan tema Aku Partner Kerja Allah. Sebelumnya kita berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, puji dan terima kasih atas segala berkat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami, karena kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan, berkati kami, anak-anak-Mu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan berilah kami pengertian di dalamnya, agar kami mengerti akan maksud dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah selalu nama-Mu ya Tuhan di tempat yang maha kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 3
Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Adik-adik, Bunda akan menyanyikan sebuah lagu. Kalau adik-adik tahu lagu ini, ikutin dinyanyikan ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba, dan burung, juga si kanguru. Hujan berkat turunlah, hujan berkat turunlah, hujan berkat turunlah, binatang pun selamat. Nah, adik-adik, dari lagu ini menceritakan tentang siapa ya? Ya, menceritakan tentang Nabi Nuh. Siapa ya Nabi Nuh itu? Mau tahu enggak adik-adik? Ya, Nabi Nuh adalah seorang yang taat, seorang yang benar dan setia, terutama hidupnya bergaul dengan Allah. Dan dia mempunyai keluarga, seorang istri dan 3 orang anak laki-laki yang bernama Sem, Ham, dan Yapet. Nah, pada zaman dulu orang-orang di sekitar Nabi Nuh hidupnya selalu melakukan pelanggaran, kejahatan, dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, adik-adik, Allah melihat iman percaya Nabi Nuh yang taat dan setia hidup bergaul kepada Allah. Maka Allah memakai keluarga Nabi Nuh dan memberkatinya, terlebih memerintahkan Nabi Nuh membuat sebuah bahtera terbuat dari kayu kopir. Ini adalah gambar dari kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta, dan bentuk di dalamnya berpetak-petak ya. Artinya bertingkat-tingkat. Ya adik-adik, Nabi Nuh dalam membuat bahtera ini yang diperintahkan Allah kepadanya, dia tidak mendapat tanggapan positif dari orang-orang di sekitarnya, tetapi dia sering diolok-olok, dihina, dan dicerca sama orang lain. Tapi adik-adik, Nabi Nuh tetap semangat membuat bahtera yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Maka bahtera itu pun selesai ya dibuatnya. Setelah itu Nabi Nuh juga menyiapkan makanan mereka sebagai persediaan selama di dalam kapal nanti. Nah, adik-adik, bukan hanya untuk makanan Nabi Nuh beserta keluarganya saja, tapi makanan untuk segala jenis binatang yang masuk
di dalam bahtera itu. Setelah semuanya selesai, turunlah hujan deras yang tiada berhenti-hentinya atau secara terus-menerus. Nah, akhirnya terjadilah air bah. Adik-adik, hujan deras pun berhenti dan air bah tentu belum surut. Nah, setelah menunggu beberapa hari untuk mengetahui apakah air bah sudah surut, maka Nabi Nuh keluar dari kapalnya dan melepaskan seekor burung merpati. Akhirnya burung yang dilepaskan itu pun terbang. Dia mencari kondisi apakah sudah ada daratan atau belum. Tetapi akhirnya burung ini pun kembali ke kapal karena dia belum menemukan tempat injakan di daratan ya, sehingga Nabi Nuh pun mengetahui bahwa kondisi keadaan air bah belum surut. Nah, adik-adik, Nabi Nuh pun menunggu beberapa hari kemudian ya, mungkin selama 3 hari, maka burung itu pun kembali diterbangkan, dilepaskan. Beberapa hari burung itu pun kembali ke kapal untuk menjumpai Nabi Nuh dengan membawa ranting kayu zaitun. Ranting zaitun ya. Nah, disinilah Nabi Nuh sudah mengetahui bahwa air bah sudah surut. Nah, sehingga Nabi Nuh pun menunggu beberapa hari kemudian supaya ada daratan untuk kapal bersandar. Nah, adik-adik, bukan sampai di situ saja Tuhan Allah memberkati dan menyertai Nabi Nuh, tapi Allah juga membuat perjanjian kepada Nabi Nuh seperti yang dikatakan pada Kejadian 9 ayatnya yang kedua, ayat pertama B. Di sini dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Itulah janji Allah kepada Nabi Nuh. Nah, adik-adik, setelah air bah surut dan tidak ada lagi, Nabi Nuh dipakai Allah menjadi rekan sekerja Allah untuk memelihara, menjaga, dan merawat bumi ini. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, harus melakukan hal yang sama ya. Kita menjaga, merawat, dan mengelola bumi ini dengan baik. Seumpama kalau ada orang membuang sampah sembarangan dan terlalu sering dan akan turun hujan, bisa timbul banjir loh adik-adik. Nah, kalau hal itu kan tidak baik. Selain itu, apabila ada orang membuka lahan baru di hutan dan kayunya itu dibakarnya ya, itu apinya merambat dan merambat, akhirnya terjadilah kebakaran hutan. Hal itu adalah perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga, memelihara, merawat apa yang ada di sekitar kita dengan baik. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, tugas adik anak-anak kelas tanggung sama anak kelas kecil itu menanam tanaman pohon di depan rumah atau di sekitar rumah ya. Nah, pada saat menanam tanaman itu harus dipoto ya, lalu dikirimkan ke WA Pelkat PA Group. Begitu pula bagi anak kelas TK.
Anak kelas TK tugasnya mewarnai gambar ini dan dikirim ke PA Perkat PA ya, Perkat PA Hebron. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita menyanyi lagu Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, puji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan tanganku, tak tahu apa lagu yang katakan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, lebih banyak daripada yang kaya. Adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, puji dan terima kasih atas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tuntun dan pimpin senantiasa setiap langkah kehidupan kami di dalam naungan kasih sayang-Mu. Dan berkati kami agar melakukan perbuatan yang baik seperti yang Engkau kehendaki di dalam lingkungan alam semesta ini ya Bapa, baik menjaga, merawat dan mengelolanya dengan baik. Tuhan Bapa kami di surga, kami juga berdoa buat adik-adik di masa pertumbuhannya. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang baik. Tuhan berkati di dalam pendidikan mereka. Dan Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada, dan hanya nama Tuhan sajalah yang patut mereka puji dan muliakan di dalam kehidupan ini. Bapa, kami juga mengucap syukur atas persembahan kami ini. Tuhan berkati persembahan kami ini supaya berguna di dalam memuji memuliakan nama-Mu di muka bumi ini. Terpujilah selalu nama-Mu Bapa di tempat yang maha kudus dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, selesai sudah ibadah PA kita pada sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.